Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal berjudul Pembantuan dan Penyertaan atau Dilneming dalam kasus perkosaan anak. Nama jurnal ini adalah Jurnal Media Juris, volume dan halamannya adalah volume 1 nomor 2 bulan Juni tahun 2018. Penulisnya adalah Ike Indra Agus Setyowati dan reviewernya adalah saya sendiri, Nadia, mahasiswa Universitas Surya Kencana Fakultas Hukum semester 3. Saya mereview jurnal ini pada tanggal 4 Oktober 2022. Jadi, latar belakang dari jurnal ini adalah salah satu bentuk hak dasar yang harus diterima anak adalah jaminan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara utuh, baik fisik, mental maupun sosial, serta berakhlak mulia. Jaminan perlindungan hak dasar tersebut sesuai dengan nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi konsep penyertaan dan pembantuan dalam kasus perkosaan anak yang pelakunya lebih dari satu orang. Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut, yaitu tindak kejahatan pemerkosaan dengan korban anak yang masih di bawah umur dengan korban orang dewasa tentunya akan berbeda, baik dari penanganan korbannya maupun dari penegakan hukumnya. Kemudian metode yang digunakan oleh jurnal ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian sumber datanya diperoleh dari pengumpulan data primer, sekunder, tersier. Nah, hasil penelitiannya didapat bahwa wujud atau bentuk dari penyertaan atau Dilneming yaitu turut melakukan atau medeplegen dan pembantuan atau medeplechtig yang di dalam kandungan pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Dan menurut KUHP yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Pada dasarnya, perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh lebih dari satu orang adalah tindakan pemaksaan oleh laki-laki kepada wanita yang masih anak-anak ataupun sudah dewasa untuk melakukan hubungan seksual layaknya suami istri. Kemudian mengenai penyertaan dan pembantuannya, penyertaan dapat dilakukan oleh pelaku yang lebih dari satu orang dengan cara pemberian sarana untuk terciptanya perkosaan tersebut. Pembantuan atau membantu melakukan tindak pidana dalam pasal 56 KUHP, maka harus dibuktikan adanya unsur sengaja pada tindakan untuk membantu melakukan tindak pidana. Kemudian membantu melakukan adalah memberikan sarana untuk untuk pelaku utama melakukan tindak pidana perkosaan dengan memberikan sarana dan mengetahui bahwa akan dilakukan perkosaan. Maka unsur sengaja yang terkandung di dalamnya. Di sini ada putusan pengadilan nomor 24/Pidana Susila_A_2012 Pengadilan Negeri PSO. Hakim memutuskan bahwa para tersangka tidak bersalah dan bebas dari dakwaan penuntut umum.
Hal ini didasarkan karena hakim kurang yakin dengan bukti yang ada berdasarkan keterangan korban yang dicocokkan dengan keterangan tersangka. Dalam putusan, pertimbangan Ketua Majelis dan Hakim anggota 1 mengenai bukti surat berupa visum tidak dipertimbangkan, sedangkan dalam visum ditemukan bahwa ada luka terhadap vagina korban. Nah, Ketua Majelis dan Hakim anggota 1 cenderung mempertimbangkan dari keterangan terdakwa, sedangkan pada putusan nomor 142 garis miring pidana garis miring pidana susila garis miring 2012 garis miring pengadilan SPG dalam penggalian fakta di awal sebelum persidangan, jaksa juga seharusnya mempertimbangkan dakwaan dengan memperhatikan dari kronologi kejadian. Terjadinya penyekapan yang dilakukan oleh terdakwa Uus termasuk ke dalam tindak pidana yang berdiri sendiri, namun masih dalam satu rangkaian kejadian dalam proses perkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh saksi Demah. Dalam dakwaan mengenai tindak pidana penyekapan tidak digali oleh jaksa di dalam dakwaan. Jadi, dari perbuatan pembantuan oleh tersangka tersebut juga terdapat tindak pidana lainnya, yaitu penyekapan terhadap saksi dan korban. Setelah itu, dikarenakan menurut pasal 1 butir kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, perlindungan anak ini adalah memberikan jaminan dan melindungi anak yang hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sanksi hukuman terhadap pelaku pemerkosaan ini terhadap anak masih di bawah umur telah diatur sendiri di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 butir ke-1, 2, dan 3. Pasal 183 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya ada alat bukti yang sah yang ia oleh keyakinannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dua alat bukti tersebut harus didukung dengan keyakinan hakim untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak. Baik, itu kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.